Halo, selamat pagi teman-teman. Mantap. Kita ketemu lagi. Seperti biasa di pagi hari saya selalu chatting. Ya, kisaran-kisaran jam segini, tapi pastinya pagi. Dan sekarang hari Selasa, teman-teman, hari Selasa 3 September 2024. Mantap, kita mulai trading di bulan yang baru, September. Setelah kemarin di bulan Agustus saya mendapatkan profit 8%. Dan teman-teman bisa tonton lagi video sebelumnya. Saya sudah menerangkan dan menjelaskan hasil tradingan saya selama setahun dalam Agustus 2023 sampai Agustus 2024 kemarin menggunakan strategi ini. Teman-teman bisa tonton lagi. Dan yang penting sekarang sudah memulai bulan yang baru. Setelah bulan Agustus kemarin kita mendapatkan profit yang maksimal di bulan Agustus. Oke, sekarang kita kembali lagi charting di bulan yang baru di September. Oke. Habis charting saya akan bahas sedikit. Ada pembahasan yang saya mau bahas, teman-teman. Tapi sekarang mau charting dulu. Oke. Saya sudah cek di 28 pair ada beberapa area yang sesuai dengan trading sistem saya. Dan masih ada area kita ya kemarin, teman-teman, ya. Kita masih ada area running. Jadi kita cek satu persatu dulu. Kemarin ada di GBP USD kasus-kasus seperti ini yang sedikit menyebalkan. Karena kenapa ya? Karena sedikit terlalu lama ya, teman-teman, ya. GBP USD ini lumayan terlalu lama. Kemarin kita pantau masih floating loss, sekarang sudah running di floating profit tapi masih sedikit, ini belum TP1 juga. Target saya di TP2, jadi ini saya pertahankan dulu, biarkan ini berjalan sesuai kehendak market. Karena kita tidak bisa mengendalikan market, jadi ya tidak usah kita kendalikan market, teman-teman. Market itu, saya tegaskan kembali lagi, kita tidak bisa mengendalikan market. Kita tidak bisa membuat market itu bergerak naik atau turun, kita tidak bisa. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah sistem trading kita. Kita hanya bisa mengendalikan sistem trading kita, jadi ya kendalikan saja yang bisa kita kendalikan. Itu lebih masuk akal dan lebih realistis, teman-teman. Oke, berarti GBP USD kita pertahankan. Next di USD JPY, teman-teman. USD JPY ini saya mau ambil area demand ini. Saya mau ambil area demand ini. Kenapa saya ambil area demand ini? Ya karena ini sudah sesuai dengan sistem rule yang saya gunakan. Sistem tadi saya di kiri bawah ini, teman-teman. Saya selalu menggunakan itu. Kalau teman-teman masuk ke putarlamaforex.com, teman-teman bisa lihat setup saya, semuanya cenderung sama, tidak ada yang berubah. Jadi setup seperti itu, saat loss ya setupnya seperti itu, saat profit ya setupnya seperti itu. Jadi ini salah satu yang saya mau bahas nanti di akhir charting, jadi biar lebih menarik lagi, biar lebih jelas lagi. Oke, kita bulat ke atas, lalu stop loss kita bulatkan ke bawah. Kita kurangi 7, 10 kurangi 7, 4 berarti 24. Bang. Oke, ini area buy saya di USD JPY. Oh, besar sekali. Ya, mantap. Kenapa? Karena harganya sedang
uptrend. Saya menyimpulkan harga itu uptrend jika harga itu di atas EMA 200 dan 3 EMA ini juga melewati EMA 200 nya. Itu saya menandakan kalau harga itu sudah mulai berbalik arah dan menjadi uptrend. Oke, next di Euro GBP saya mau ambil area ini teman-teman. Oke. Lebar sekali ternyata areanya ya. Oke, tidak masalah. Ya, ini ada kita di Euro GBP. Saat saya melihat buffernya kenapa terlalu lebar di 7 pip terlalu sangat lebar, tapi biarkan. Oke. Next di Euro NCD sebenarnya ini ada area banyak di sini teman-teman, tapi saya mau coba tidak ambil area ini karena strukturnya juga tidak begitu menarik, membuat saya sedikit mikir. Jadi kalau saya sudah mulai mikir gitu biasanya males saya teman-teman, jadi membuat ragu-ragu. Saya pengen yang tes gitu, jadi ini saya tidak mau ambil. Oke, next di Euro CAD. Euro CAD masih valid teman-teman, areanya masih valid, ini masih oke. Masih ada di EMA 200 nya, jadi masih kita pertahankan. Terus next di mana ada di GBP NCD. Ya, GBP NCD area ini saya pertahankan dulu teman-teman, ini harga masih naik walaupun ini sudah keluar tapi masih segini. Ini saya pertahankan maksimal sampai besok pagi saya kembali di charting teman-teman. Jadi setup ini dalam perjalanan hari ini sampai besok pagi itu akankah masuk ke area ini atau tidak. Kalau hari ini masuk ya sudah, biarkan, berarti kita lihat saja besok pagi itu hasilnya loss atau profit. Tapi kalau besok pagi tidak masuk ke area saya, berarti saya mau cancel. Ini saya pertahankan sampai besok pagi teman-teman. Nah, itu adalah salah satu keunggulan atau kelebihan kalau charting sehari itu sekali dan jamnya itu konsisten teman-teman. Teman-teman mau ambil di sesi Asia atau di siang atau di malam waktu sesi Eropa New York itu buka, itu salah satu juga termasuk di sistem trading yang sebenarnya tidak pernah dibahas masalah jam trading itu. Oke. Jadi itu teman-teman ada di GBP NCD masih kita pertahankan, Euro CAD masih ada area, Euro GBP area baru kita, USD juga area baru kita, ada GBP USD yang masih running jalan. Dan oke, kita bahas tadi ada Mas Ksatria yang sharing, dia ada sedikit sharing di grup. Mas DP ada saran untuk meningkatkan winning rate karena selama sebulan ini saya mencoba trade sendiri tapi masih banyak lossnya. Terima kasih. Oke, jadi ini saran saya pribadi itu Mas coba kembali lagi cek di Mas DP ada saran untuk meningkatkan winning rate karena selama sebulan ini saya mencoba trade sendiri tapi masih banyak lossnya. Nah, di bulan ini Mas coba cek strategi yang Mas pakai itu seperti apa, Mas pakai strategi seperti apa, Mas cek lagi. Nah, strateginya itu udah bener-bener sesuai dengan sistem
atau rule trading Mas Ksatria apa belum? Mas Satria apa belum? Jadi kan kalau sudah sesuai berarti itu wajar Mas, itu wajar, loss itu wajar. Jadi ada bulan loss, ada bulan profit itu wajar, tergantung sistem trading yang Mas pakai. Jadi kalau sistem trading saat bulan ini tidak bekerja, pasti sistem tradingnya akan bekerja di kedepannya. Jadi sistem trading itu semua akan bekerja, apapun sistem tradingnya. Catatan, apapun sistem tradingnya itu akan bekerja dan tidak akan bekerja. Tapi teman-teman harus tahu juga, sistem trading teman-teman harus benar-benar teman-teman tahu sistem trading yang teman-teman pakai itu bisa membuat sama terus-menerus atau tidak. Jadi teman-teman misalkan ambil area ini tuh, sistem tradingnya harus mengambil area yang bentuknya seperti ini ya, harus roll-nya harus seperti ini, saya baru ambil. Nah, di dalam perjalanan itu Mas Satria cek dulu itu benar-benar sudah sama tidak, sudah sama terus-menerus atau tidak. Kalau sudah sama, entriannya, selnya di situ, buy-nya di situ sudah sama semua, itu aman berarti. Tapi kalau sarannya gini Mas, kalau memang sudah sesuai semua, tapi Masnya pengen meningkatkan win rate-nya karena banyak loss-nya, sedikit tambahkan filter Mas, coba Mas tambahkan filter. Jadi biar lebih entry-nya itu biar lebih sedikit. Jadi buat lebih konservatif Mas, biar lebih konservatif. Jadi misal awal-awal Mas cuma pakai EMA200 saja, tidak ada lain-lainnya, ya coba Mas bikin lebih konservatif, tambahkan filter lainnya biar lebih, tambahkan beberapa filter. Terus kalau entrian itu tidak ada filter yang Mas pakai, tidak usah ambil. Jadi benar-benar konservatif. Jadi benar-benar kita itu benar-benar patuh gitu loh. Misal kita sistem tradingnya itu ada 2 filter, tambah aja 3 filter gitu. Atau enggak bisa juga Mas pakai jam trading itu maksudnya seperti kayak saya ini, saya kan trading hanya pagi. Keunggulan saya trading hanya pagi, pasti ada keunggulan dan kelemahan. Tapi keunggulannya saya sudah tidak ambil setup, atau saya sudah tidak pedulikan setup ada area atau tidak di siang hari atau di malam hari. Kecuali pada saat-saat saya kepepet, saya harus chartingnya malam hari. Tapi kan saya jarang sekali, saya selalu chartingnya pagi. Jadi saya selalu ambil itu kan jadi filter itu. Sebenarnya teman-teman kalau gagas tuh ya, kalau mengamati itu kelebihannya, kalau ada setup di siang hari, di malam hari, kan saya tidak ambil teman-teman. Nah, saat itu setupnya itu loss, saya tidak mendapatkan loss gitu. Itu sebaliknya, kalau setup itu profit, saya juga tidak mendapatkan profit, tapi okay gitu teman. Saya lebih, tapi tidak apa-apa gitu kan. Daripada loss, jadi kan itu mempersedikit atau menjadikan setup saya itu menjadi sedikit teman-teman. Karena setup yang ada di siang hari, di malam hari saya tidak ambil. Kemungkinan di setup di siang hari, di malam hari bisa langsung ke fill dan bisa langsung profit atau loss, karena pergerakan market di malam hari kan waktu New York sama Eropa buka kan volatilitasnya tinggi, kalau di Asia kan kurang. Nah, kalau saya chartingnya hanya di pagi hari, saya hanya mencari setup yang ada di jam-jam saya charting saja. Setelah itu saya kembali lagi besok, ada area yang terbentuk saat jam malam, siang atau malam, tapi masih belum kejemput, saya bisa entry di pagi harinya. Nah, itu juga sebagai filter saya. Jadi jam trading itu juga mempengaruhi sebenarnya. Menurut saya jam kita trading itu juga mempengaruhi di mana kita akan mendapatkan setup atau tidak gitu. Nah, saran saya sih kalau ini kan win rate-nya, untuk menaikkan win rate-nya ya Mas bisa tambah filter, bisa dikonservatif di strateginya,
lalu dioptimalkannya di risk rewardnya. Jadi kalau risikonya bisa Mas tinggikan jadi 1% atau 2% itu juga bisa, karena kan strateginya sudah tambah benar-benar konservatif. Jadi kita main agresifnya di money management gitu. Jadi manajemennya kita lebih, nanti win rate-nya kita bisa tingkatkan di money management gitu. Menurut saya seperti itu sih Mas. Jadi kalau sudah sistem tradingnya sudah berjalan dengan lancar tapi hasilnya masih loss, ya itu biarkan saja, pasti nanti akan mendapatkan win rate tinggi saat strateginya itu bekerja Mas. Sekarang kan sekarang kan pas win rate-nya tidak bekerja aja, atau strateginya tidak bekerja aja, dan Mas juga bisa menaikkan misalkan yang, atau Mas bisa ambil di minimal 1:2, itu juga bisa meningkatkan. Jangan 1:1 itu terlalu banyak. Nah, kalau loss terlalu banyak, kalau profit juga terlalu banyak, jadi tidak begitu menarik. Kita harus di trading itu harus imbang gitu. Jadi kita ya bisa menaikkan di risk reward kita di 1:2, atau ya poinnya intinya Mas bisa lebih konservatif lagi di sistemnya dibuat lebih konservatif, jadi lebih banyak filternya, jadi akan membuat entrian itu lebih sedikit, tapi risk rewardnya dinaikkan. Jadi 1:2 minimal, dan atau perlu money managementnya juga dinaikkan. Jadi nanti mendapatkan 2% itu kan lebih tinggi pendapatannya, karena strateginya sudah konservatif. Nah, kemungkinan itu aja saran di saya. Cek dulu kembali sistem tradingnya sudah sama terus menerus atau belum. Saat Mas melakukan trading harus sama terus menerus, itu wajib. Kalau berubah-ubah ya pasti tidak akan maksimal hasilnya. Tapi kalau sudah sama tapi belum maksimal, ya itu emang saatnya strategi ini tidak bekerja. Gitu aja. Oke. Semoga penjelasannya berkenan. Ya, saya ngomong sesuai dengan pengetahuan saya yang saya jalani, gitu aja. Jadi semoga berkenan, dan kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Nanti kalau pertanyaannya lebih spesifik lagi, saya juga mungkin bisa tahu dari pertanyaan itu juga. Dan terima kasih, semoga bulan ini kita mendapatkan cuan lagi, dan semoga bermanfaat. Saya selalu akan mencoba sharing terus teman-teman, karena ini juga membuat portofolio saya juga. Jadi terima kasih, selamat pagi, dan bye-bye.